Baik Bapak Ibu ya, luar biasa. Terima kasih Pak Adan atas update infonya dan semua sharing ilmunya ya. Luar biasa tadi best transaksi nasional ya diraih oleh Tour and Travel Revolution ya. Luar biasa tahun 2020 di era pandemi kita masih unggul Bapak Ibu ya. Yang pasti pencapaian ini adalah berkat ya kerjasama dari semua member ya di seluruh Indonesia. Sekali lagi selamat dan tadi ya best omset pekan kemarin ya itu diarah oleh Ibu Ari Yuliarda ya dengan omset 6 juta. Luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya. Oke, agenda berikutnya adalah GSR ya bersama Coach Yunus Bani ya. Luar biasa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah super sehat. Super sehat, mantap. Cuman hidungnya agak geli. Habis disuap ya Pak ya? Iya, nyakitin bener itu. Oke, baik. Semoga hasilnya non reaktif ya Pak ya, tetap sehat ya Pak. Amin. Amin. Makasih. Oke, luar biasa beliau sambil menunggu hasil Bapak Ibu ya. Tapi beliau mau sharing-sharing kita semuanya. Ini event yang luar biasa ini ya. Saya karena gara-gara antri jadi kena nih. Oke, baik. Untuk materi kali ini ya, bagaimana cara meningkatkan pengunjung website ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya website ya, yang pasti tujuannya bagaimana caranya banyak pengunjung gitu ya. Semakin banyak pengunjung juga semakin besar konversi untuk terjadi transaksi gitu ya Pak ya. Dan ini kita akan belajar bagaimana cara meningkatkan pengunjung website melalui optimasi atau SEO ya. Oke, luar biasa waktu dan tempat kita berikan oleh Pak Yunus Bani. Baik, makasih banyak Pak Agus, Pak Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup oke ya, cukup jelas ya. Jelas Pak. Hari ini saya share tentang SEO sebenarnya. SEO ini bisa dikatakan sekarang ya, di tahun 2021 ini materi klasik sebenarnya. Klasik dalam arti hampir semua orang melakukannya gitu. Jadi artinya ini sebenarnya materi yang standar dan klasik banget. Tapi tadi masih works sebenarnya metodenya, masih sangat besar peluangnya. Bahkan ketika sudah Google berganti-ganti algoritma, saya main SEO sudah dari tahun berapa ya? Udah lama banget ya. Dari tiap tahun Google berganti algoritma segala macam, tapi sebenarnya prinsipnya sama, yaitu menghadirkan konten yang berkualitas. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi SEO itu bukan tentang backlink, bukan tentang teknik ini itu, bukan tentang memilih domain page rank dan istilah-istilah yang mungkin Bapak Ibu ada yang asing nih. Bukan itu, tapi sesederhana bahwa Google itu ingin menyajikan konten yang berkualitas. Jadi kalau ada seorang pengguna mencari informasi tentang sesuatu, maka yang disajikan Google harus link-link atau URL website yang menyediakan konten yang sesuai yang dibutuhkan pengguna. Hanya itu kok, niatnya Google itu nggak yang lain sebenarnya. Nggak mungkin misalnya seorang pengguna mencari tempat laundry di Ciputat misalnya, kemudian Google itu pengen nawarin ayam bakar penyet gitu misalnya, kan itu nggak mungkin. Jadi Google pasti akan menyediakan konten yang kualitasnya sesuai dengan yang dicari oleh user. Prinsipnya itu. Jadi kalau kita bicara tentang optimasi atau SEO, kita harus punya pemahaman tentang itu dulu. Bahwa kita akan menyajikan konten yang dibutuhkan oleh user. Jadi kalau konten kita tidak dibutuhkan oleh user yang mencari, maka itu bukan SEO namanya. Prinsipnya begini, setiap orang punya masalah. Sayangnya, orang itu mencari solusi atas masalah tersebut di Google. Jadi bukan dengan berdoa, tapi malah cari solusinya di Google. Kalau kita perhatikan, bahkan orang cari jodoh pun di Google. Padahal kan jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan Google. Itu yang agak lucu sih. Jadi boleh Bapak Ibu kalau sambil Zoom buka browsernya, ketik aja di Google gitu, cara mencari, nanti ada keluarnya cara mencari jodoh, cara mencari, itu keluar semua. Artinya
banyak sekali orang-orang bermasalah yang mencoba menuangkan masalahnya di Google. Nah, PR kita sebagai pengusaha, sebagai pemilik produk, sebagai penjual dalam tanda kutip nih ya adalah menemukan orang-orang yang punya masalah yang bisa dijawab oleh produk kita. Prinsipnya itu. Jadi kita tuh jangan nawarin jualan sisir ke orang yang tidak punya rambut. Jangan. Kita jangan nawarin itu. Tapi kita nawarin produk penumbuh rambut. Itu ke orang yang memang tidak punya rambut. Itu baru solusi. Jadi artinya kita itu menawarkan solusi. Jadi kita nggak nawarin yang lain. Maka dari itu kita juga harus paham bisnis kita itu menjawab masalah yang mana. Kalau kita sudah paham yang itu, SEO akan lebih mudah buat kita. Kenapa? Karena yang kita tawarkan atau produk solusi yang kita tawarkan itu sudah jelas menjawab masalah yang mana. Jangan sampai produk yang kita tawarkan itu menjawab semua masalah. Itu sedikit terlalu lebay jatuhnya. Tidak mungkin produk yang kita tawarkan itu bisa menjawab semua masalah di dunia ini. Cara mencari jodoh, gabung TTR. Cara punya mobil, gabung TTR. Itu terlalu jauh gitu jaraknya. Cara menjadi miliarder, misalnya ya, ada orang mengetik itu, kemudian yang ditawarkan adalah gabung TTR. Bisa, itu masuknya bisa. Tapi terlalu jauh nih masih. Masih panjang nih. Tapi boleh, artinya masih related kan. Cara menjadi pengusaha sukses misalnya. Itu juga bisa dipakai. Nah, kalau kita paham cara kerja seperti itu, berarti kan Google itu sebenarnya hanya mengkoneksi antara yang punya masalah dengan yang punya solusi. Nah, yang punya solusi itu kan kita. Berarti kita hanya perlu mencari masalah apa sih yang kita bisa selesaikan, yang bisa diselesaikan oleh produk kita. Masalah-masalah apa nih? Kita bicara dari satu titik misalnya ya, agen travel. Masalah apa yang bisa diselesaikan? Yaitu orang-orang yang butuh berwisata. Yaitu orang-orang yang sedang mencari tiket. Orang-orang yang sedang ingin bepergian. Itu dari satu sisi nih, user and usernya. User utamanya siapa? Kalau user utamanya adalah mau rekrut, maka jatuhnya kan ke peluang usaha ya. Berarti kan orang-orang yang sedang butuh ide usaha, orang-orang yang sedang butuh informasi mengenai usaha, atau orang-orang yang butuh informasi mengenai kalau mau membuka usaha agen travel. Nah, itu adalah masalah-masalah yang kita bisa identifikasi dulu. Nah, masalah-masalah ini tertuang dalam bentuk teks. Karena Google bekerja dengan cara mengetikkan teks, maka orang-orang bermasalah itu yang diketik di Google adalah teks. Kumpulan teks ini disebut keyword atau kata kunci. Jadi kalau misalnya saya mau mencari tempat swab test di Bintaro, itu yang saya ketik di Google itu tempat swab test di Bintaro. Nah, teks tempat swab test di Bintaro ini namanya keyword atau kata kunci. Keyword itu sendiri saya selalu membaginya menjadi 3 jenis kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah kata kunci yang sifatnya informatif, atau saya menyebutnya artikel keyword. Kata kunci yang diketik oleh pengguna Google untuk mencari informasi. Jadi mereka itu sebenarnya lagi butuh informasi, sedang membutuhkan solusi. Maka yang dia cari itu bukan, jadi dia itu tidak punya niat untuk membeli, dia hanya niat untuk mencari tahu dulu solusi apa yang bisa ditempuh, itu dulu. Biasanya mereka mengetik menggunakan kata-kata di depannya pakai tips, cara, apa lagi ya, metode. Biasanya mereka pakai kata kunci itu atau info di depannya. Saya coba share ya. Yang di share ini screen ya. Kalau screen berarti layar saya ya, Pak? Iya, betul. Yes. Wah, kebuka semua ini isinya HP ini. Lah. Bentar, saya buka dulu. Kalau kayak gini kelihatan browsernya, Pak? Kelihatan browsernya. Kelihatan ya. Nah, ini kalau diketik, nih ya, saya buka Google nih.
Kok ada Gisel kata kuncinya? Nah, boleh, boleh. Biasanya kalau kita ketik Gisel, keluarnya Gisel 19 menit gitu, Pak. Bukan 19 detik lagi. Nih ya, saya misalnya ngetik nih. Cara. Nah, lihat. Ketika saya baru ketik cara aja, Google sudah menawarkan apa kata ini. Langsung menawarkan segitu banyak kata kunci. Artinya apa? Google itu selalu bekerja berdasarkan data, karena dia itu robot. Dia bukan manusia yang bisa menebak. Dia menebak berdasarkan data. Artinya, ada orang-orang atau pengguna Google lainnya yang sudah mengetikkan kata kunci ini sebelumnya. Jadi cara daftar, kalau kita lihat di situ ada cara daftar bantuan UMKM, cara cek bantuan UMKM. Nah ini artinya, halo? Yes. Kok gemah? Cara daftar, cara cek bantuan UMKM, cara daftar kartu prakerja misalnya. Nah ini adalah kata kunci yang sedang trending, yang terkait kata cara. Jadi sepertinya semua pengguna Google mengetik cara itu bukan cara cari jodoh sekarang, tapi cara daftar bantuan UMKM sama cara cek bantuan UMKM. Misalnya nih, saya tambahkan kata lainnya, cara cari. Nah, cari efek di IG, cari uang di internet, cari HP yang hilang, coba. Cari HP yang hilang aja, dia harus ketik di Google. Cara cari uang tambahan, tuh. itu jenis-jenis kata kunci yang dicari, yang diketik oleh pengguna di Google. Oke. Ini adalah jenis kata kunci yang pertama. Jadi kalau saya mana notes-nya, notes ya. Nah, keyword ya. Kalau ini kelihatan notes saya. Satu artikel keyword. Itu tadi ya, jenisnya adalah kata kunci yang ada hubungannya dengan informasi. Contohnya tadi, cara mendapatkan bantuan UMKM. Itu adalah informasi yang ingin dicari oleh pengguna. Cara dapat uang tambahan, tadi kan ada seperti itu. Itu informasi. Dia belum ingin melakukan apa-apa kecuali mendapatkan informasi. Kata kunci ini bisa Anda pakai kalau Anda mengincar kata kunci seperti ini. Cara membangun bisnis. Nah, ini. Tuh, ada banyak pilihan yang bisa diambil. Cara membangun bisnis sendiri. Nah, atau cara membuka usaha agen. Nah, tuh lihat. Ada cara membuka usaha agar sukses, cara membuka usaha agen JNE, tuh. Cara membuka usaha agen sembako, agen pulsa. Kita tinggal pilih kata kunci yang cocok sama produk kita apa. Jangan kita susah-susah. Saya mau nawarin orang-orang yang jelas-jelas mengetik cara membuka usaha agen gas LPG 3 kilo. Lalu web kita di halaman 1 sih, nomor 1 paling atas. Kira-kira orang cari 3 kilo terus ketemunya TTR itu konversinya kemana gitu. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung, Pak. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan semua kata kunci, atau apalagi kata kunci itu, ini banyak yang nyari, saya nggak peduli, pokoknya saya masuk dulu gitu. Itu nanti jadi kayak sia-sia, itu sama dengan menggarami laut jatuhnya. Kita cari yang related gitu. Kalau ada orang mengetik cara mendapat bantuan UMKM, lalu Anda nawarin, itu bukan target market yang tepat. Target market Anda kan harus orang yang ya minimal orang yang siap dengan investasi yang harus dikeluarkan saat bergabung dengan TTR kan gitu. Nah kalau kata kuncinya cara mendapatkan bantuan UMKM ini udah jelas orang-orang yang nggak bisa berinvestasi, gitu. Karena mereka sendiri nyari bantuan itu. Gitu. Ini yang harus diperhatikan. Jadi bukan karena semata-mata kata kunci ini trending. Oke. Lalu yang kedua itu adalah buying keyword. Nah, ini karena jempol saya gede-gede sih, Pak. Jadi kalau mencet S itu suka kepencet F gitu jauh. Buying keyword. Oke, saya back ke Google ya. Buying keyword itu contohnya gini. Kalau dia sudah, bukan TTR. Kalau dia sudah ngetik buying keyword itu biasanya jual. Pakai kata jual,
beli, kemudian langsung ngetik produknya, misalnya tempat, misalnya dia tempat laundry, misalnya contoh tempat laundry kiloan nah itu buying keyword nih. Ini contoh buying keyword. Kemudian ada lagi contohnya ini apa? Bukan peluang. Kalau peluang usaha modal kecil, ini kata kuncinya masuk di kategori artikel keyword karena orang masih belum punya intention, belum punya minat untuk mengeluarkan biaya. Tapi kalau dia sudah ngetik peluang usaha modal, nah ini ya, peluang usaha modal 50 juta, 5 juta, 3 juta, 10 juta, kalau Bapak lihat di sini, ini ada di buying keyword sebenarnya. Kenapa? Kalau dia ngetik peluang usaha modal 10 juta, besar sekali kemungkinannya dia punya uang 10 juta. Kalau dia ngetik di situ peluang usaha modal 5 juta, besar sekali peluang dia punya uang 5 juta. Atau gini, daftar franchise misalnya. Daftar franchise modal. Nah, tuh, dia ngetik nih. Kalau saya ketik daftar franchise modal 10 juta. Ini ada besar sekali kemungkinan dia sudah punya uang 10 juta dan siap menginvestasikannya. Kenapa? Ya tadi, buying keyword-nya dia sudah ketemu di modal 10 jutanya. Kalau dia cuma punya uang 1 juta, dia nggak mungkin ngetik modal 10 juta. Karena uang yang dia miliki, modal yang dia miliki hanya 1 juta. Jadi pasti disesuaikan sama dia. Ini habitnya si pengguna. Makanya pengguna Google itu kan kayak manusia yang sedang berbicara dengan Tuhan gitu kan. Dia akan jujur sekali kalau sama Google. Karena nggak ada yang bisa lihat. Maksudnya nggak ada yang bisa lihat itu. Kalau saya ngetik, Pak Ardan nggak mungkin bisa tahu yang saya ketik apa di situ. Cuman Google yang tahu dan Tuhan tentunya. Ini jadi kayak meme gitu. Bahwa manusia itu curhatnya ke Google bukan ke Tuhan lagi sekarang katanya. Ya seperti itu. Karena yang saya ketik di sini biasanya adalah mencerminkan kejujuran saya. Jadi saya ketik kalau saya punya uang 10 juta untuk modal usaha tapi saya belum tahu ide usaha, saya ketik ini. Atau mungkin saya ketik ini, ide usaha dari rumah misalnya. Tuh, ada kan? Modal 5 juta. Ide usaha dari rumah modal 5 juta. Ini adalah kata kunci buying keyword. Kenapa? Besar sekali kemungkinannya dia punya uang 5 juta. Selain tentu kata kunci produk ya. Jual sepatu misalnya. Nah, sepatu Nike original. Ini adalah buying keyword. Jadi buying keyword adalah kata kunci yang memang diketik oleh user secara khusus untuk melakukan transaksi. Biasanya dia akan ketik itu memang karena dia sudah siap melakukan transaksi. Itu adalah ciri buying keyword. Nah, keyword yang ketiga, yang ini menurut saya cukup potensial untuk digarap TTR ya, adalah niche keyword. Niche keyword adalah kata kunci yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu. Ini pemahamannya seperti itu. Jadi nggak semua orang mengerti istilah itu. Saya kasih contoh ya. Ketika saya ngetik ini, supplier diecast Malaysia misalnya atau Surabaya. Ini penting juga ini multikurir Medan, multikurir Malang gitu ya. Ya, gitu. Ketika saya ngetik daftar agen multikurir, itu kan nggak semua orang ngerti apa yang dimaksud dengan multikurir. Kalau dia sudah ngetik multikurir, seperti itu. Sama kayak contohnya ini diecast atau precast. Kalau ada yang tahu, diecast mungkin semua orang tahu itu mainan. Tapi kalau precast kan nggak semua orang tahu, Pak. Precast itu apa? Terus apa istilah-istilah ducting tape misalnya, yang orang itu nggak semua orang ngerti itu apa. Nah, tinggal niche-nya apa nih? Niche-nya di TTR apa aja? Yang memang hanya orang-orang tertentu yang tahu. Ya ini contohnya multi kurir misalnya ya. Itu kan istilah. Tuh. Ini ada kata kunci bagus nih yang nomor 2 nih, Pak. Multi kurir penipuan. Ini kata kunci yang banyak dimainin sama pemain. Ya. Jadi dia pakai konsep anti marketing, Pak.
Jadi kata kunci multikurir penipuan itu dipakai justru untuk mempromosikan multikurir. Iya. Ini triknya anak-anak IM. Tuh. Tuh. Penipuan jasa ekspedisi multikurir, testimoni multikurir, kasus penipuan. Ini sebenarnya artikel yang pada intinya jualan. Ini jualan. Jadi tadinya orang ragu, biasanya orang ketik ini karena dia mencari informasi. Multikurir, penipuan. Ada nggak berita-berita seputar penipuannya yang dilakukan oleh multikurir misalnya? Maka dia ketik tuh. Nah, tapi kalau yang betul-betul menjelekkan somasi itu dari Versa itu. Mana ada satu website yang kena somasi karena dia nyari waktu viral-viralnya multikurir kan, kemudian dia jualan yang lain dan di situ menjelek-jelekan multikurir gitu. Somasi dari Versanya. Ini biaya daftar misalnya ya, multikurir. Multi penipuan kurir malahan. Ini anak SEO nih yang mainan kalau sampai kata kuncinya keluar. Nah ini beberapa nih. Tourtravelrevolution.org ini punya siapa, Pak? Punya member semua. Oh ini yang ini 99077 tuh nomornya tuh. Iya punyanya member juga. Ini pemain SEO ini dari title-nya sih saya tahu ini pemain SEO. Kenapa? Karena dia meletakkan nomor handphone sebagai title. Itu trik yang sangat klasik tapi sangat work. Beda sama Pak Azura ini Pak ini kan? Pak siapa teman di FB itu Pak? Pak Kori. Pak Kori kan, Azura Travel kan? Iya, betul. Iya. Loh, di sini punyanya bosnya di sini malah. Bukan ini Bu Wiwi. Oh, ini bukan. Kirain punya Pak Ardan. Bukan, Bu Wiwi. Tuh ada. Ya punya saya kan udah lama nggak nggak ada mau digoreng. Oh gitu. Dulu jadi biasanya satu nomor 2 kan Pak Yunus ya. Ya, jadi memang. Cuma ini Bu Wiwi ngiklan juga berarti ini. Iya Bu Wiwi SEO. Ini ngiklan juga nih, kelihatan iklan karena ini tulisannya iklan. Juga SEO juga. Ya itu sebenarnya trik SEO yang advance ya Pak. Itu ngiklan dulu untuk dapat kata kuncinya. Kan kalau ngiklan kita bisa naruh sebanyak mungkin kata kunci kan. Nanti dilihat kata kunci yang paling banyak dikunjungi yang mana. Nah itu yang dioptimasi. Gitu biasanya. Triknya anak-anak kalau dia gitu ya. Nah, sekarang saya balik ke metode. Gimana cara SEO-nya? Pastikan dulu Anda sudah punya keyword. Dan keyword itu nggak cuma satu. Keyword itu bisa 1000, bisa 10.000 keyword. Bedakan, karena kata kunci itu benar-benar terpisah antar kata ya, antar kata. Makanya disebut kata kunci. Bukan kalimat kunci. Tapi kata kunci. Contohnya gini. Peluang usaha itu satu kata kunci. Peluang usaha 2021 itu satu kata kunci. Jadi ada dua kata kunci, peluang usaha dan peluang usaha 2021. Kalau nanti ada kata kunci ketiga, peluang usaha 2021 modal 5 juta, itu 3 kata kunci jatuhnya semuanya. Jadi ada 3, peluang usahanya sendiri, peluang usaha 2021, dan peluang usaha 2021 modal 5 juta misalnya. Itu 3 kata kunci yang bisa jadi bahan. Jadi Bapak Ibu bikin dulu kata kuncinya. Sebenarnya cara risetnya tadi, kalau mau gampang, cara riset paling gampang itu gini, ketik di Google-nya, nanti keluar. Ini contoh ya. Peluang usaha, modal, nah. Ini kan ada banyak sekali. Tinggal ini aja dipilih yang related sama kita apa. Peluang usaha modal kecil, peluang usaha kecil, modal kecil untung besar, peluang usaha modal 1 juta. Kalau memang ada produknya multikurir atau tour travel yang modal 1 juta bisa, masukkan. Peluang usaha modal kecil 2020 ini tinggal diganti 2021 kan, karena sekarang udah 2021. Peluang usaha modal 10 juta, peluang usaha modal 3 juta, ini ambilin udah berapa kata kunci nih. Nah, itu jadikan satu, simpan di Word atau di Notepad atau di Notes, daftar kata kunci, kita ketik itu, daftar keyword. Nah, 1 apa, 2 apa, bikin dulu nih kata kuncinya. Setelah itu baru masuk website. Di website kan disediakan menu untuk artikel. Post ya? Kalau tidak ada menu artikel, ini asumsi ya bahwa tidak ada menu yang memungkinkan Bapak Ibu untuk nulis di artikel.
maka Bapak Ibu bisa bikin blog-blog gratisan aja. Itu adalah metode yang juga cukup ampuh untuk mendatangkan traffic. Karena kalau SEO itu, kalau berpikir SEO secara saklek, targetnya menjadikan website masuk halaman 1, iya. Tapi kalau berpikir SEO dari sisi bisnis, yang urgent itu bukan masuk halaman 1. Yang urgent itu adalah dihubungi oleh buyer atau pembeli atau calon member misalnya. Jadi yang penting itu bukan masuk halaman 1. Kita punya 100 blog, 100-100-nya kita optimasi, dan kita nggak terlalu peduli siapa yang masuk halaman 1. Tapi dari 100 blog itu ada 1.000 orang mendaftar seminar misalnya lewat kita, itu jauh lebih worth it kan daripada 100-100-nya masuk halaman 1. Jadi ini yang harus dipahami nih. Kalau kita bicara bisnis, SEO dan bisnis itu orientasinya bukan sekedar masuk halaman 1. Yang lebih urgent dari halaman 1 adalah dihubungi. Itulah kenapa kayak tadi saya lihat contohnya Multikurir, ada yang nulis nomor handphone di title-nya. Itu salah satu nanti ya kita bahas. Kenapa? Karena yang dia targetkan adalah orang menghubungi nomor handphone tersebut. Dengan orang menghubungi nomor handphone tersebut, berpeluang besar untuk konversi. Jadi dia nggak apa-apa, dia nggak nomor 1, dia hanya di halaman 1, tapi nomor 5, nomor 6, tapi nomor handphonenya ada. Besar kemungkinan orang menghubungi nomor handphonenya soalnya, daripada ngeklik alamat websitenya. Itu yang kayak gitu-gitu masalah perilaku konsumen ya jatuhnya ya. Nah, setelah Anda dapat keyword, pastikan ada tempat untuk tulis artikel. Yang harus dipahami sebenarnya adalah satu, judul. Diingat-ingat, judul harus ada kata kuncinya. Ini kalau kita lihat contohnya di sini. Ya. Saya ketik kata kunci biaya daftar Multikurir, tapi di sini kata kuncinya Multikurir semua. Tuh. Ini kata kunci yang ada di judul namanya. Jadi pastikan di setiap judul artikel yang ditulis ada kata kuncinya. Itu harus pasti. Nanti belum ada ya yang buat judul biaya daftar Multikurir, belum ada ya? Belum ada Pak kalau lihat di sini. Ini bisa menang ini ya. Ini sebenarnya potensial untuk menang. Untuk mengetahui kata kunci ini persaingannya seberapa banyak, ini saya tambahkan di sini Pak biasanya. All in title, (2). Ini rapat ya, antara (2) ini tidak ada spasi. Selebihnya kalau dikasih spasi untuk kata kuncinya ya biasa aja. Nah ini. Oh, karena bukan desktop version ya. Desktop sheet. Nah ini Pak. Kalau sudah ada keluar seperti ini, artinya tidak ada. Sama sekali tidak ada yang membidik kata kunci ini. Nah, ya buat aja ini ya. Contoh nih. Jadi boleh nanti sikat aja ini misalnya. Atau ini contoh ya. Peluang usaha agen ekspedisi ya. Si modal misalnya. Paling kecil berapa Pak? Multikurir Pak? 3 juta. 3 juta. Ini contoh. Tuh, nggak ada lagi. Karena tahu ekspedisi itu ratusan juta. Ya, misalnya saya ketik tanpa modal sekarang ya, masuk ekspedisi gini aja. Nah, ketemu Pak. Berapa hasilnya? 99 hasil. Apa sih artinya ini 99 hasil? Ada 99 URL atau 99 halaman website yang membidik kata kunci peluang usaha agen ekspedisi. Ini kalau dari kacamata pemain SEO, 99 ini angka yang sangat rendah, Pak. Artinya masih bisa peluang kita masuk halaman 1. Sangat bisa peluangnya. Kalau hasilnya cuma 99. Targetnya apa? Cari yang ininya paling kecil. Syukur-syukur kayak tadi, nggak ada. 0. Syukur-syukur 0. Nah, itu kalau udah dapet yang kayak gitu, udah peluang kita masuk halaman 1 gede. Kalau ini cuman 99, ini pemain SEO udah lewat. Biasanya pemain SEO main di angka 1000. Jadi kalau angkanya di bawah 1000, buat mereka masih bisa dikejar. Tapi kalau di atas 1000, PR-nya banyak untuk ngejar. Gitu. Biasanya gitu, untuk pemain-pemain yang memang fokus di SEO aja ya Pak ya. Itu. Jadi pakai ini aja patokannya. Ini cara ngetiknya. All in title, (2). Baru kata kunci.
antara titik 2 tidak ada spasi. All in title-nya nyambung ya, lalu antara titik 2 tidak ada spasi. Setelah itu kata kuncinya masukkan. Ini saya kasih contoh gedenya. Tadi kan peluang usaha agen ekspedisi cuma 99. Sekarang kalau cuma peluang usaha, waduh, dirazia saya sama Google. Keseringan ngetik, Pak. Nah ini, peluang usaha, Bapak lihat hasilnya berapa? 299.000. Ini yang saya bilang kata kunci berdarah. Kata kunci peluang usaha itu termasuk dalam kategori kata kunci berdarah. Kenapa? Hasilnya segede itu kompetitor kita. Jadi ada 299.000 halaman website yang membidik kata kunci peluang usaha aja. Buat saya nggak layak untuk dikejar. Carilah kata kunci yang hasilnya makin lama makin kecil, makin sedikit makin bagus. Itu prinsipnya, Pak. Pak Yunus, ya. Artikelnya baiknya di post sama page ya? Post, Pak. Yang bagus sebenarnya sama aja, Pak, karena dua-duanya menghasilkan URL kan. Tapi secara tampilan di depan, post dan page itu kan, kalau page itu dia akan bikin menu baru. Kalau post kan dia di satu kategori post. Jadi cocoknya page itu untuk menu-menu page itu cocok untuk konten-konten yang sifatnya statis, Pak. Statis itu tidak berubah. Misalnya cara mendaftar, kemudian hubungi kami, kemudian profil TTR, itu kan yang statis-statis, Pak, yang ya ada di situ terus gitu. Infonya juga nggak akan berubah-berubah kan. Kalau menaikkan tadi rekomendasi pakai post ya? Ya, kalau pakai post kan enaknya kita bisa bikin baru terus gitu. Nah, itu usahain nulis di situ. Terus yang kedua, kata kuncinya ada di gambar. Jadi kalau upload foto, usahain fotonya satu di rename pakai kata kunci. Fotonya jangan dibiarkan. Foto ngambil dari WhatsApp kan filenya jadi whatsapp.image/ apa gitu. Nah, itu jangan. Di rename aja namanya jadi kata kunci. Atau ngambil dari kamera jadi IMG 00 berapa, itu kalau bisa di rename jadi kata kunci. Manfaatnya apa? Banyak manfaatnya pokoknya. Buat SEO bagus. Di satu sisi ketika orang mencari gambar, yang muncul gambar kita. Karena kata kuncinya related. Di Google itu kan ada yang URL, ada yang gambar kan. Nah, yang gambar itu berpeluang kita masuk. Lalu yang ketiga ada di deskripsi. Deskripsi itu isi artikelnya. Di deskripsi ini usahakan pakai keyword variasi. Yang dimaksud variasi itu gini, kita memang ngejar kata kunci peluang usaha modal 5 juta misalnya. Tapi kita juga pakai kata kunci lainnya di dalam itu, yaitu peluang bisnis modal ringan, atau ide bisnis kekinian misalnya. Itu kata kunci yang sejenis yang bisa dipakai untuk menambah variasi keyword di deskripsi kita. Jadi jangan cuma berpatokan di dikit-dikit kata kunci itu aja terus. Jangan, tapi pakai kata kunci yang lain, pengganti-pengganti yang lain juga boleh. Supaya terlihat bahwa memang ini ngomongin topiknya sama gitu. Karena Google itu punya pengelompokan. Jadi algoritma Google itu dia bisa mengelompokkan satu kata kunci dengan kata kunci yang lain dalam satu grup. Grup itu dalam artinya gini, kalau ada orang ngetik peluang usaha dan orang yang ngetik peluang bisnis, itu Google udah bisa mengartikan ini adalah kategori yang sama sebenarnya. Jadi kalau ada orang ngetik peluang usaha yang muncul peluang bisnis, itu bukan nggak mungkin akan muncul seperti itu. Nah, di kita juga pakai nih. Jadi kalau bisa cari keyword-keyword variasi. Kan kita punya daftar nih, jangan cuma satu, makanya tadi saya bilang ada banyak daftar keyword. Kita pakai di deskripsi keyword-keyword yang lain. Lalu yang keempat, kalau pakai WordPress, ada menu teks, ini dipakai, boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau zaman dulu sih teknik keyword sampai 100 biji ditaruh di teks itu masih berhasil. Sekarang hasil tiap orang akan beda-beda. Ada yang berhasil, ada yang kena suspend. Suspend dalam arti sama Google dianggap ini halaman yang tidak berkualitas, jadi ditaruh bawah banget sama dia. Ada yang seperti itu. Jadi hindari pakai kata kunci yang berlebihan atau keyword spam namanya. Lalu yang kelima,
usahakan minim 300 kata, Pak. Kalau kata kuncinya terlalu sedikit, bukan kata kunci, artikelnya terlalu sedikit, Google akan menganggap konten itu tidak berkualitas, itu bedanya. Makanya artikel kayak apa namanya, kita nggak ngomongin situs berita ya, kalau situs berita emang sedikit-sedikit, tapi karena situs berita itu sekali posting bisa 50 posting sekali dalam sehari ya, berita itu kan bisa sampai 50 dia, jadi dianggap sama Google sebagai situs yang qualified banget, apalagi kalau kayak Detik, Kompas itu memang sudah dianggap Google sebagai situs. Kalau Instagram itu istilahnya udah dapat centang biru gitu. Jadi sudah dianggap memang bonafide, profesional. Nah, itu susah. Ya, kalau kita ngiklan di post media ya. Ya, itu kalau nanti mau ngiklan di media pilih mereka. Tapi istilahnya kalau kita bikin sendiri, usahain kita kaya akan konten. Kaya akan artikel. Jadi tulisan kita itu kaya gitu akan informasi. Nah, itu yang akan membedakan kita dengan situs-situs berita itu. Jadi usahain pakai minimum 300 kata. Itu minimum sih. Sekarang bahkan beberapa pemain SEO sudah nggak pakai lagi patron 300 ini. Mereka mainnya benar-benar banyak. Kebetulan ada Pak Alim ini Dom nih, Hub Kota Malang ini kalau bisa opening ya. Dapatkan media ya kayak Malang Post gitu ya. Ya, itu istilahnya media placement, Pak. Ya, itu sampai sekarang saya sama pertama terus itu yang pakai liputan. Iya, gitu. Biasanya gitu Pak. Kalau pakai media placement karena media itu dianggap sebagai website yang bonafide, dia peluangnya menang di halaman 1 itu gede banget. Gede banget. Saya pernah ngerjain project untuk SEO nama orang, Pak. Jadi ada satu orang, namanya jelek sekali di Google, karena diberitakan jelek oleh media-media. Gitu. Dia tanya saya, ini bisa diapakan? Tadinya saya pakai situs biasa, nggak ngangkat, ngelawan situs berita. Akhirnya saya pakai media placement juga. Jadi situs berita lawan situs berita, saya bilang gitu. Nah itu lumayan tuh, 50-50 itu. Jadi di halaman Google itu 50% jelekin dia, 50% membaikkan namanya dia. Itu sempat kayak gitu tuh. Tapi habis itu stop, dianya nggak ya gimana ya? Maksudnya dianya nggak sanggup lagi untuk berperang lawan media placement. Karena media placement butuh duit memang. Kan untuk satu berita itu lumayan, Pak. Kalau makin bonafide beritanya, makin mahal rate-nya. Sekelas liputan 6 aja bisa 1 juta satu post tuh, Pak. Ini kalau request ya, kalau request khusus. Tapi mungkin kalau punya kenalan orang dalam atau apa, biasanya lebih rendah lagi gitu. Karena rate-nya tidak fix. Kalau kayak iklan, mereka punya rate yang fix. Tapi kalau untuk placement post di situs berita, itu nggak fix. Karena itu benar-benar kontrolnya ada di redaktur biasanya. Kalau redakturnya, kita punya kenalan redakturnya misalnya, itu wah bisa rendah banget biayanya, sama dia pasti naik gitu. Tapi kalau kita cuma di level penulis wartawannya, cost-nya bisa tinggi atau berita kita nggak naik. Itu biasanya kayak gitu. Jadi nanti pakai untuk media placement ya Pak ya. Nah kemudian ini yang sering orang melupakan, yaitu backlink. Backlink itu URL atau halaman website lain yang di situ mempromosikan website kita. Sesimpel itu. Mempromosikannya dalam bentuk menulis link website kita di websitenya dia. Itu backlink. Nah, website ini bisa miliknya orang lain, bisa milik kita sendiri. Jadi misalnya Pak Ardan punya web TTR ya. Lalu Pak Ardan bikin nih blogspot 100 biji misalnya. 100 buah blogspot. Yang 100-100-nya memasang link ke webnya TTR. Itu bisa disebut dengan backlink namanya. Justru backlink yang bagus buat bisnis kita adalah backlink yang kita kelola sendiri. Kalau beberapa istilah ada yang menyebut namanya private block network, namanya PBN ya, private block network. Mana nih? Kok nggak keluar keyboard? Nah ini PBN, private block network. Ada yang nyebut itu. Jadi kita tuh bikin blog dari WordPress 1, dari Blogspot 1, dari Weebly 1, dari Wix 1, yang gratisan-gratisan aja. Kita kelola sendiri, kita isi artikel sendiri di situ, yang di setiap kata kunci yang kita masukkan di artikel itu
nge-link ke halaman website utama kita. Itu juga bisa pakai model seperti itu. Jadi itu namanya PBN. Kenapa? Karena untuk bayar di blognya orang, kalau untuk masang link kita di blognya orang, itu kita bayar. Kalau kita masang link di blog kita sendiri kan nggak bayar. Itu bedanya sih. Kenapa disebut PBN, Private Blog Network. Banyak penyedia-penyedia PBN, tapi untuk kita bisa masuk ke sana sama kayak media placement jatuhnya. Kita bayar ke pemilik blognya itu, nanti link kita akan ditaruh di sana. Tapi apakah itu bagus buat SEO? Bagus tentunya. Karena backlink itu ibarat kartu nama. Makin banyak kartu nama kita tersebar, makin terkenal kita. Itu logik yang dipakai untuk backlink. Begitu juga Google. Google akan memahami backlink sebagai situs A yang mempromosikan situs B. Makin banyak yang mempromosikan situs B, makin terkenal situs B. Itu pemahaman sederhananya. Tinggal dia lihat yang mempromosikan ini kualitasnya sebagus apa misalnya gitu. Nah, itu baru tuh kita ngomongin advance di level backlink. Tapi saya pikir 1 sampai 5 aja dulu itu cukup untuk dikerjakan sendiri. Sehari bikin 1 aja. 1 terus bikin konsisten, bikin satu. Karena ini yang paling susah dari SEO itu adalah bikin yang nomor 3. Deskripsi. Itu paling susah. Apalagi memenuhi yang nomor 5 ini, Pak. 300 kata. Itu susahnya luar biasa. Untuk orang-orang yang memang pekerjaannya bukan SEO. Maka kalau misalnya Anda, saya selalu pakai prinsip 3 ya, time, skill, money. Kalau Anda nggak punya waktu banyak, dan Anda nggak punya skill yang mumpuni untuk ngerjain SEO, money yang keluar. Alias, Anda bayar orang untuk ngerjain itu. Tapi kalau Anda punya waktu banyak, punya banyak waktu luang lah istilahnya untuk ngerjakan pekerjaan ini, walaupun skillnya tidak mumpuni, uang yang keluar tidak terlalu banyak. Karena apa? Anda bisa belajar, Anda bisa mencoba sendiri. Kalau skillnya Anda bagus, saya yakin Anda nggak butuh waktu banyak untuk ngerjain ini. Biasanya kalau cuma 1 artikel, itu bisa sekitar ya nggak sampai sejam deh untuk mengerjakan 1 artikel. Itu biasanya nggak sampai sejam. Zaman-zaman dulu saya masih ngerjain artikel untuk websitenya klien ya, itu 1 artikel cuma 30 menit. Sudah di atas 300 kata. Itu karena faktor terbiasa aja kan, karena kita memang kebiasaan kerjanya sudah seperti itu. Jadi udah hafal lah metodenya. Artinya kita nggak perlu bayar orang dan kita bisa kerjakan sendiri. Nah, jenis pekerjaan ini yang saya bilang ini simple SEO-nya ya. Simple SEO itu Anda bisa kerjakan sendiri sebenarnya. Ini saya kasih yang paling simple. Yang paling rumit dari semua ini yang atas, yaitu riset keyword. Ini saya sebut 50% pekerjaan SEO. Kenapa? Karena mencari kata kunci yang pas, itu nggak semudah mencari jarum di antara tumbukan jerami. Ini lebih susah lagi. Jadi kita harus banyak-banyak latihan meriset kata kunci. Ngumpulin semua kata kunci itu juga nggak gampang. Dan biasanya yang membuat pekerjaan SEO ini jadi terasa berat untuk dilakukan, ya karena kita harus lakukan itu sendiri. Makanya saya bilang tadi, kalau Anda ada anggaran lebih, sebaiknya bayar orang. Tolong risetin, bayar. Artikel, tolong bikinin, bayar. Itu buat saya jadi kayak pekerjaan yang lebih memperingan pekerjaan kita. Ini saya di luar semua ini ya, di luar semua urusan SEO ini, kalau Bapak Ibu merasa bahwa saya tidak punya skill dan saya nggak punya waktu untuk ngerjain ini, ya siapkan money yang sedikit lebih untuk mendelegasikan tugas gitu. Tapi Ibu bisa tetap pakai metode ini, Bapak Ibu bisa tetap pakai metode ini yang ngerjakan orang lain. Atau karyawannya misalnya, kalau punya karyawannya diajarin. Kalau Bapak Ibu nggak bisa ngajarin, karyawannya disuruh belajar sendiri. Disuruh, Bapak Ibu tinggal cariin tutorial, ada banyak banget sekarang tutorial SEO, udah kejibun deh. Atau Bapak Ibu pakai simple SEO yang seperti ini, yang saya share ini. Ini teknik paling simpelnya SEO ini. Ini bisa dipakai di semuanya. Bapak Ibu bisa pakai di blog-blog gratisan, Bapak Ibu bisa pakai di website yang sekarang ada. Bapak Ibu juga bisa pakai ini di kalau dulu sih ada Google ya, Google Page dulu, itu sekarang udah nggak ada, udah jauh, sudah dihapus sama Google-nya gitu. Nah, gitu kira-kira
materi tentang simple SEO. Tadi saya bilang komponen terberat dari SEO itu adalah mengerjakan. Jadi saran saya buat Bapak Ibu, mulailah untuk mengerjakan, karena itu adalah yang paling berat. Kalau sudah terbiasa mengerjakan, SEO itu jadi ringan, bahkan mungkin Bapak Ibu jadi kecanduan dan jadi pengen tahu lebih banyak tentang SEO. SEO yang saya share hari ini, itu bisa dibilang hanya kulit luar sebenarnya, tapi itu bisa dipakai untuk masuk halaman 1. Itu metode yang paling simple, yang kalau dalam hitungan durasi ya, hanya membutuhkan 1 jam saja pekerjaan seperti itu. Taruhlah misalnya hari ini Bapak Ibu luangkan waktu 1 jam untuk meriset kata kunci. Bikin dulu kata kunci, dalam sejam bisa terkumpul berapa kata kunci. Misalnya terkumpul 20 kata kunci misalnya. Ya sudah, besok luangkan waktu 1 jam untuk menulis artikel, nggak harus banyak-banyak, 1 artikel. Jadi pilih 1 kata kunci dari 20 itu dijadikan artikel. Besoknya lagi, luangkan lagi waktu 1 jam hanya untuk nulis. Nanti lama-lama waktu 1 jam Bapak Ibu bisa kerjain 2 artikel. Kalau sudah makin jago kan makin cepat pekerjaannya. Nah, itu yang nanti bisa dipakai. Tapi tadi jangan berhenti di riset. Kalau udah ketemu kata kuncinya terus ya nggak akan masuk juga di halaman 1 kalau nggak dibikinkan, kalau nggak dioptimasi istilahnya. Jadi jangan cuma wah udah seneng udah riset dapat 100 kata kunci terus bikin 1 artikel aja nggak jadi. Ya itu nggak akan jadi juga. Saran saya Pak Yunus ya, di ya, WordPress kan juga ada plugin SEO itu mempermudah itu ya. Ya, plugin SEO itu hijau itu sering saya pakai itu juga itu. Ya, itu Yoast Pak, namanya Yoast SEO. Biasanya kalau sudah hijau itu sudah dinyatakan lolos secara SEO on page biasanya gitu. Saya biasanya dulu saya pakai patokan itu. Tapi sekarang karena sudah ya istilahnya karena kita sudah hafal celahnya, nggak butuh itu pun otomatis dipasang udah hijau sendiri. Jadi istilahnya plugin itu membantu kita untuk mengetahui apa yang belum ya. Misalnya kita sudah nulis 300 kata, tapi ternyata kata kunci lupa ditaruh di judul. Itu dia akan ngingetin. Ini skornya masih sekian, belum hijau, masih oranye, lalu dia akan ngingetin, ini belum masuk nih. Gitu. Kata kunci belum ada di judul. Oh iya lupa. Nah itu bisa cocok untuk membantu. Kalau di WordPress nama pluginnya tadi Yoast SEO namanya. Atau pakai all-in-one SEO pack itu juga bisa. Itu membantu dalam hal penulisan judul, meta deskripsi. Meta deskripsi itu ini Pak, tunggu. Saya biar share dulu. Biar Bapak Ibu tahu yang dimaksud meta deskripsi ya. Kok ada tulisannya your video is paused? Nah ini Pak, yang biru di atas itu adalah meta title namanya. Yang hitam ini, temukan peluang usaha yang menjanjikan dengan modal kecil di artikel ini, itu adalah meta deskripsi. Jadi Bapak Ibu nulis artikel panjang-panjang, meta deskripsinya ini bisa dibantu sama plugin namanya All-in-One SEO Pack. Yang penting kata kuncinya ada di sini. Jadi kalau ngetik peluang usaha, lihat ini, di judul ada peluang usaha, di deskripsinya ada peluang usaha. Gitu ya. Stop share. Ya, begitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Semoga tidak bikin tambah pusing ya. karena memang SEO ini materinya berat banget. Kalau biasanya saya bikin workshop kan 1 harian ini SEO. Karena harus langsung praktek. Dulu saya belajar ke Pak Yunus di 7-Eleven ya, sampai ke 7-Eleven. Terus terus ke Tangerang ya, kantornya Mas Yunus ya. Almarhum 7-Eleven, Pak. Iya, yang kantornya, kantor sana, kantor Tangerang masih ada itu? Udah enggak sekarang. Bintaro ya, di Bintaro ya. Sekarang saya lebih banyak di Bintaro. Gitu. Jadi nanti dicoba aja Bapak Ibu, mulai dari riset keyword. Jadi cari dulu. Nah, untuk menentukan keyword yang mau diketik itu kan kalau mau ngeriset, ya temukan dulu produk Anda itu kategorinya apa. Gitu. Jadi itu dulu ya, itu dulu. Kalau Anda sudah tahu yang mau saya jual itu adalah
membership-nya atau keagenannya, maka yang saya cari kata kuncinya adalah ini. Tapi kalau saya memang ingin memasarkan produknya, produk dari Multikurir misalnya, ya berarti kata kuncinya disesuaikan dengan produk dari Multikurirnya. Misalnya Bapak Ibu udah punya kantor nih untuk ekspedisi, berarti kan kata kunci yang diincar adalah tempat kan? Tempat atau agen ekspedisi di Malang misalnya. Agen ekspedisi, saya nggak tahu kerjasamanya dengan si Cepat atau dengan ini Pak, Multikurir. Saat ini lebih maksimal ke ini sih dengan beberapa ekspedisi yang kayak Tiki, cuma hanya operator belum dimunculin belum. Ya, artinya kan opsi di member-member TTR itu jadi banyak. Opsi untuk rekrut agen atau opsi memang untuk memasarkan produk yang dia sudah jadi agen gitu. Nah, itu sesuaikan produknya. Jangan sampai salah optimasi gitu karena nanti orang sudah kadung hubungi tapi gagal konversi gitu aja sih. Ini bocoran ini minggu ada seminar Multikurir, berarti kata kunci seminar Multikurir insya Allah dicari. Sering iklan di FB. Bisa Pak. Orang nggak langsung klik ke kita tapi Google dulu seminar Multikurir. Itu apa sih gitu? Biasanya gitu. Di Google gitu kan ya. Nah itu sering kali. Ya. Seminar Multikurir Malang, seminar Multikurir Semarang misalnya itu masih atau pakai ya. Itu bisa dipakai kata kuncinya. Cuman memang nggak bisa kalau besok seminarnya hari ini kita optimasi itu Google-nya sendiri butuh waktu untuk meletakkan kita di halaman 1. Jadi kalau bisa jauh-jauh hari. Jadi yang minggu depan atau 2 minggu lagi, nah itu yang kita optimasi sekarang gitu. Setelah artikel dibuat, saran saya sih share banyak-banyak ke sosmed. Share ke Facebook, kalau ada Twitter share ke Twitter. Supaya orang ngeklik website kita, atau minimal teman-teman kita di sosial media yang akan ngeklik website kita. Gitu sih. Kalau itu kita bisa lakukan rutin, visitor web kita bisa naik tuh. Dan akhirnya kita nggak perlu jelasin berulang-ulang di Facebook. Ini cukup dengan link website aja, orang sudah akan lihat website kita gitu. Saya pikir gitu. Mungkin saya kembalikan ke Pak Agus. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Monggo Pak Agus, silakan. Makasih banyak. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Mungkin 1-2 mungkin ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup ya. Itu ada yang chat, oke. Websitenya jenis apa Pak Widodo? Pak Widodo nanya ini websitenya jenis apa? Website itu bisa apa aja sebenarnya Pak? Yang penting kita bisa meletakkan tadi, kita bisa masang judul, kita bisa masang deskripsinya atau artikelnya, kita bisa upload gambar di artikel tersebut. Yang penting itu. Boleh pakai WordPress, boleh pakai Blogspot, boleh atau pakai website yang sekarang sudah ada gitu. Nah, Bapak koleksi semuanya juga boleh. Jadi nggak harus salah satu. Punya semuanya juga boleh. Yang penting prinsipnya ada judulnya tadi, bisa naruh kata kunci di judul, bisa naruh kata kunci di gambar, bisa naruh kata kunci di artikel. Itu aja prinsipnya. Nanti dari situ kita bisa dapat. Terus Pak, landing page atau bagaimana? Itu Pak Widodo nanya. Bentuknya biasanya kalau untuk SEO, landing page itu halaman statis, Pak. Halaman statis itu maksudnya halaman yang memang isinya informasinya itu aja. Nah, biasanya di website berjenis landing page itu ada menu artikel biasanya gitu, disediakan. Kalau Bapak bikin landing page berbasis WordPress, landing page-nya itu pakai page, tapi nanti ada menu artikel. Yang itu kalau diklik masuknya ke post. Nah, itu udah tinggal bikin di post aja. Jadi landing page itu halaman utama, tempat orang mencari informasi utama, informasi yang sifatnya itu aja. Jadi Bapak nggak perlu ngulang berkali-kali. Artikel itu sesuatu yang sifatnya baru, yang terus diperbarui. Itu bedanya. Jadi kalau landing page itu hanya untuk informasi yang sifatnya statis. Statis dalam arti informasinya itu aja yang akan diberitahukan.
mengenai produknya apa, cara gabungnya gimana, dapatnya apa aja, investasinya berapa, itu landing page kan. Nah, artikel itu nggak bahas itu, justru artikel akan bahas yang lainnya, tentang peluang usaha, tentang solusi mengatasi krisis, misalnya solusi berbisnis di tengah pandemi, misalnya, itu nggak mungkin ditaruh di landing page gitu. Jadi itulah letaknya nanti di post contohnya. Jadi biar orang itu masuknya dari artikel dulu, baru ke halaman utama landing page. Gitu kira-kira, Pak. Ada lagi mungkin? Saya kira cukup, Pak, ya. Oke, luar biasa ini materinya, lumayan berat ya. Padahal ini salah satu metode yang paling simpel ya, Pak. Iya, semoga ada rezeki kita bikin workshop SEO bareng. Siap. Oke. Tapi jangan khawatir ya, Bapak Ibu, kalau misalkan mau optimasi website tinggal hubungi TTR aja, simple. Ya, tuh bisa. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Terima kasih buat Pak Yunus, Pak. Terima kasih atas waktunya, kesempatan dan ilmunya. Sangat bermanfaat. Terima kasih banyak, Pak. Sambil menunggu hasil swab test ya, Pak. Iya, ini saya mau jalan lagi sudah. Semoga hasilnya non reaktif ya, Pak. Amin. Amin. Oke, amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Dan juga terima kasih buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu ya untuk hadir dan sharing-sharing di event MGS ini ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang prima ya. Tetap semangat dan makin berkah sukses mulia. Baik, sekian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Jangan lupa tetap semangat dan sekali lagi baik Bapak Ibu yang atau teman-teman yang mau ikut sesi